Usaha mikro mempunyai peran yang sangat strategis dan tidak bisa diabaikan dalam pengembangan ekonomi nasional karena melibatkan kegiatan usaha rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas di negeri ini. Usaha mikro terbukti mampu bertahan pada saat terjadi krisis yang dimulai pada tahun 1997. Ketahanan ini disebabkan karena usaha mikro bertumbuh pada modal sendiri. Struktur permodalan usaha mikro tidak banyak bergantung pada perbankan. Proyek Badan Kredit Kecamatan atau BKK diawali pada tahun 1969 dan 1970. BKK ditumbuhkan di banyak kecamatan dan kabupaten kota di Jawa Tengah sebagai lembaga perkreditan pedesaan yang tujuannya mendorong usaha mikro. Tahun 1981, BKK berstatus badan hukum yaitu perusahaan daerah berdasarkan Perda nomor 11 tahun 1981. Belum lama ini, sebanyak 29 perusahaan daerah BKK yang ada di 29 kabupaten kota di Jawa Tengah menyepakati untuk merger menjadi satu dengan nama PT BPR BKK Jawa Tengah. Merger ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM yang mengamanatkan bahwa kepemilikan saham minimal 60% harus dimiliki pemerintah kabupaten atau kota atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Sementara ini, saham yang dimiliki baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota tidak mencapai 60%. 51% saham dipegang Pemprov Jawa Tengah dan 40% saham lainnya dipegang pemerintah kabupaten kota. Menurut anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Yahya Haryoko, saat ini konsolidasi sedang dalam proses karena payung hukum yang berupa perda yang akan disahkan masih dalam kajian Kementerian Dalam Negeri. BKK perlu tetap dipertahankan sebagai LKM yang beroperasi di tingkat kecamatan untuk menangani unit bisnis mikro. Jika dipaksakan, semua BKK dikonsolidasikan menjadi BPR dengan kantor pusat di ibu kota provinsi, dikhawatirkan Pemprov Jateng tidak punya akses lagi pada kalangan bisnis mikro di pedesaan dan kecamatan. Lalu bagaimana nasib pengusaha kecil seperti Mbok Bakul, usaha lapak kaki lima, dan lain sebagainya dalam jangka waktu panjang? Hal ini harus dijawab dengan nurani dan kejujuran. Apa kabar? Salam jumpa, ketemu lagi dengan saya Advianto Prasetyo Budi dalam Prime Topic di hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016. Ya, Prime Topic kali ini cukup spesial, kita mengangkat tema yang mungkin juga lagi anget-angetnya dibicarakan tentang Badan Kredit Kecamatan. Karena itu, tema kita adalah BKK, mau pilih BPR atau LKM? Ya, Prime Topic kali ini digelar di lobi Hotel Aston, tepatnya di Jalan MT Haryono nomor 1 di Sayangan, Semarang. Dan terkait dengan tema kita di lobi Hotel Aston, ini sudah hadir 3 orang narasumber yang akan ngobrol dengan kita seputar BKK, Badan Kredit Kecamatan ini. Yang pertama di sebelah kanan saya, Bapak Yahya Haryoko SPD. Pak Yahya ini adalah anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Pak Yahya, apa kabar? Baik ya. Kemudian di sebelah kanan Pak Yahya, ini tidak asing lagi, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Tengah, Bapak Dadang Sumantri ATD MT. Pak Dadang, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Dan nggak afdol rasanya kalau kita tidak menghadirkan seorang pakar ekonomi. Ada Bapak Dr. Wisnu Mawardi SEMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Pak Wisnu, selamat datang di Prime Topic. Apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya. Dan ini mumpung tadi udah disebut di prolog ya, Pak Yahya Haryoko, beliau sudah hadir di sini. Saya langsung mau tanya ke Pak Yahya ini terkait dengan obrolan kita ini tentang BKK, mau pilih jadi BPR atau LKM. Sebenarnya sekarang ini kedudukan BKK di Jawa Tengah bagaimana sih Pak? Jadi begini, kami atau saya memang berpendapat bahwa LKM ini tetap masih diperlukan
untuk keberadaannya, utamanya untuk menopang, menunjang, dan mendukung dan membantu untuk perekonomian yang sangat kecil. Karena memang kenyataannya di lapangan bahwa yang mampu atau yang mau mengopeni bahasa Jawa itu atau melayani pedagang-pedagang kecil, petani dan sebagainya itu cuma LKM. Jarang sekali BPR maupun bank ini yang mau, karena tidak telaten. Jadi kredit yang 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta tanpa agunan, cukup dengan KTP, prosesnya bisa langsung di pasar saja, langsung cair. Ini jarang sekali, bahkan mungkin bisa tidak ada. Lah, saya mumpung ini masih dalam proses pembahasan ini, saya punya pemikiran karena untuk lembaga keuangan ini sudah demikian terstruktur dengan baik. Di tingkat skala nasional ada bank umum, di tingkat regional kita punya BPD atau Bank Jateng, tingkat kabupaten sudah ada BPR BKK-nya, di tingkat kecamatan ada LKM yang namanya BKK. Lah kalau ini nanti dikonsolidasi, kemudian jadikan BPR, kemudian kan berarti kan LKM plat merah sudah tidak ada lagi. Pemerintah sudah tidak hadir lagi untuk ngopeni ini. Artinya lembaga ini, karena memang BKK ini dalam statusnya memang beda dengan BPR. BKK ini dalam perdanya pun statusnya adalah LKM, sedang BPR adalah sudah badan perkreditan, bank perkreditan, beda sekali ini. Oleh karena itu, mumpung masih ini dalam proses, mari kita carikan jalan keluarnya. Bagaimana ini tetap bisa BKK ini dengan aset yang cukup banyak ini tetap bisa dikelola dengan baik, bersama antara provinsi dengan kabupaten, tapi tetap statusnya LKM ini jangan dihilangkan. Kemarin sudah disepakati merger, kira-kira kalau nanti diubah atau dibatalkan masih bisa kalau gitu ya Pak Yahya? Lah ya, saya kira bisa aja loh Pak. Nanti rapat memegang saham kan bisa berubah lagi. Ini dirubah kesepakatan bisa, ini kan belum jadi keputusan, ini baru proses Pak. Jadi semuanya baru proses. Nah, makanya saya berpendapat ini kan ini belum jadi keputusan. Nah, soal nanti bagaimanapun ini juga akan diolah Pak. Karena ini masih pendapat saya pribadi. Nanti di komisi pun mungkin teman-teman lain ya juga punya pendapat yang lain ya bisa saja. Karena saya juga tidak tahu, tapi saya pribadi ini punya pendapat demikian. Bagaimanapun BKK ini tetap bisa dipertahankan menjadi LKM aja. Baik. Tapi dari rencana merger sendiri yang sudah disepakati ada 29 BKK nanti akan bergabung menjadi PT BPR BKK Jawa Tengah gitu ya Pak Dadang ya. Kira-kira sebenarnya bagaimana sih roadmap planning dari Pemprov Jawa Tengah? Apalagi kalau alasan Pak Yahya tadi dikhawatirkan nanti yang kecil-kecil itu tidak terlayani Pak. Monggo Pak. Yang saya garis bawahi bahwa dengan rencana konsolidasi ini tidak akan menghilangkan pelayanan yang sudah ada dari yang kecil. Buktinya adalah bahwa BKK yang tahun 2007-2008 yang sudah menjadi BPR itu sampai sekarang tetap melayani. Melayani, bahkan saya cek kemarin di beberapa BPR masih ada yang pinjamnya hanya 200.000, masih dilayani. Artinya apa? Perubahan bentuk dari BKK ke BPR ini sama sekali tidak akan menghilangi pelayanan. Bahkan gubernur terhadap para direksi yang baru pergantian selalu menekankan itu. Arahnya bahwa BPR, BKK maupun BKK ini harus mampu bagaimana menjadi penyedia permodalan terhadap para UMKM ini. Kan sekarang masih banyak bank titil itu yang kan pinjamnya sedikit-sedikit itu. Nah itu sudah masuk dan ini sudah dilayani. Jadi itu saya garis bawahi dulu. Yang kedua bahwa sebagaimana kita ketahui perkembangan lembaga keuangan sekarang ini begitu sangat pesat. Kita memerlukan tingkat kesehatan yang bagus supaya mampu melayani jauh lebih hebat kepada masyarakat, jauh lebih luas. Dua bahwa kita juga membaca konsolidasi ini tidak hanya dari yang kecil, yang besar pun sekarang berusaha untuk menjadikan satu. Kenapa? Untuk menjadi kekuatan yang besar dan mampu bersaing gitu. Maya ini kan sudah masuk ini. Kalau kita tidak melakukan efisiensi, tidak meningkatkan kesehatan, segala macam, kita akan kalah. Kita akan bagaimana melayani kepada masyarakat.
Jadi itu sebenarnya dasar dan harapan gubernur bahwa dengan konsolidasi ini menjadikan lembaga ini menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih besar permodalannya, sehingga ketika satu wilayah misalnya di Solo kekurangan, karena anggarannya antar wilayah ini bisa dengan mudah gitu. Tidak sekarang kan harus pinjam atau modelnya linkage segala macam, itu bahkan memberatkan kalau untuk LKM sebenarnya, karena bunganya juga cukup besar gitu. Itu saya kira sementara. Baik, saya masih mau tanya dulu sebelum ke Pak Wisnu ya. Saya ke Pak Dadang lagi. Ini kalau tadi penjelasan Pak Dadang bahwa sebenarnya BPR BKK ini nanti kalau sudah merger masih bisa tetap melayani yang kelas-kelas bawah seperti kata Pak Yahya tadi. Kenapa tidak dipertahankan seperti sekarang aja, Pak? Ya, bahwa sekarang ini kalau berdiri masing-masing, kemampuan permodalannya itu masih sangat kecil. Misalnya di Solo, di Pati, beberapa. Karena BKK yang ada sekarang ini sebenarnya sisa dari yang tahun 2000, mulai 2005 sebenarnya ya Pak ya. Dari mulai 2005 yang dinaikkan statusnya menjadi BPR. Waktu itu kenapa dia tertinggal? Karena memang dari aspek persyaratan keuangan, dari aspek rasio itu tidak bisa dijadikan BPR. Nah, dan yang sudah BPR BKK pun sampai sekarang masih, bahkan sudah ditekankan oleh Pak Gu bahwa tetap harus wajib hukumnya melayani usaha-usaha mikro itu. Dan posisinya kan sekarang di kecamatan itu ada kantor cabangnya, tidak menghapus itu. Jadi tetap bahwa perubahan ini sekali lagi saya sampaikan dalam meningkatkan dari aspek kesehatan kelembagaan, dari aspek kemampuan persaingan, dari aspek kemampuan penyediaan permodalan yang jauh lebih baik. Kira-kira mana yang lebih tepat buat dikembangkan? Ini apalagi menyangkut masyarakat di wilayah pedesaan yang jangkauannya mungkin sulit juga. Tetap mendorong BKK ini menjadi tulang punggung LKM atau berubah menjadi BPR, Pak? Dari wacana ini, LKM atau BPR, BKK itu adalah lembaga keuangan, Bapak. Jadi lembaga keuangan ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan sektor real. Jadi yang tadi tujuan utama adalah bagaimana usaha UMKM ini bisa berkembang. Di mana UMKM ini salah satunya kendala untuk mengembangkan adalah adanya keterbatasan sektor permodalan. Nah, permodalan ini salah satu sumber yang paling utama adalah dari lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini macamnya banyak, bisa perbankan, bisa koperasi, nah, bahkan bisa mereka mengambil dari leasing untuk barang-barang modalnya. Nah, kemudian dari UMKM ini kalau dibagi mengenai bagaimana performanya dalam mencari sumber dana, memang ada LKM yang dapat dikatakan itu sudah bankable, artinya bankable itu sudah bisa berhubungan dengan bank. Mereka mulai dari laporan keuangannya, kemudian agunannya memadai dan sebagainya, karakternya bagus. Tapi ada juga LKM yang masih tumbuh di mana belum dikatakan bankable. Nah, kemudian dari LKM ini yang notabene jadi tulang punggung perekonomian dan banyak menyerap tenaga kerja dan juga tahan krisis, tetap harus tumbuh kembangkan kan. Dalam melayani UMKM, lembaga keuangan seperti tadi disampaikan Bapak bahwa ini semakin maju. Bahkan OJK yang menjadi pengawas dan pembinanya perbankan itu sampai mengadakan program yang namanya Laku Pandai, yaitu pelayanan tanpa kantor. Gunanya apa? Gunanya untuk supaya pelayanan keuangan itu dapat dirasakan sampai masyarakat lapisan bawah dan dengan persyaratan yang mudah tentunya. Nah, Laku Pandai ini tidak memerlukan kantor, Bapak, tidak memerlukan kantor, hanya agen-agen yang bisa menjangkau dimanapun saja berada. Nah, kemudian seperti tadi dikatakan bahwa tentunya
BPR atau lembaga keuangan atau LKM itu adalah badan usaha. Ya, dalam melayani masyarakat itu dia bisa melayani orang lain, bisa melayani masyarakat kalau dirinya sendiri itu sehat. Jadi tidak mungkin ada bank atau BPR atau LKM atau koperasi yang tidak sehat itu mampu melayani masyarakat atau dalam hal ini adalah memberi pinjaman. Jadi lembaga keuangan yang mampu memberikan pinjaman adalah lembaga keuangan yang sehat. Memang sekarang ada Undang-Undang Nomor 1 2013 di mana LKM menjadi suatu diresmikan, ada payung hukumnya, begitu kan? Jadi kalau ada badan usaha yang tidak sehat, salah satu caranya, salah satu metodenya untuk menyehatkan itu adalah dengan cara menggabungkan tadi. Nah, dalam hubungan dengan BKK yang mungkin ada rencana merger, tadi disampaikan oleh Pak Dadang bahwa merger ini latar belakangnya adalah untuk menyehatkan ini lembaga. Ya, ini saya setuju juga, betul juga. Akan tapi Bapak dari Dewan juga bagus juga bahwa masyarakat yang bisanya cuma yarnen, bayarnya kalau panen, atau yarno, bayarnya kalau rino, itu juga jangan ditinggalkan dengan lembaga yang besar itu nanti ditinggalkan sehingga lembaga-lembaga keuangan yang besar akan mencari kue-kue yang enak-enak, kue-kue nasabah yang bagus-bagus sehingga meninggalkan yang notabene belum bankable tadi. Ini yang perlu dicermati, Pak. Menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Wisnu, dan kayaknya Pak Wisnu memang berusaha untuk berada di tengah-tengah gitu ya, nggak memihak salah satu. Oke. Dan juga untuk para hadirin yang ada di lobi Aston Hotel, nanti ada kesempatan juga buat Anda menyampaikan pertanyaan langsung kepada ketiga narasumber kita yang ada di sini. Jadi tetap bersama kami di Prime Topic. Kembali Anda ikuti Prime Topic dengan judul Badan Kredit Kecamatan pilih jadi lembaga kredit mikro atau BPR. Baik, kita gabung lagi di Prime Topic tentang BKK, mau pilih BPR atau LKM. Kita lanjut lagi obrolan kita yang makin hangat aja di Prime Topic kali ini. Dan kembali saya akan bertanya kepada ketiga narasumber kita. Kembali ke Pak Yahya gitu ya. Nah Pak Yahya, kalau tadi penjelasan dari Pak Wisnu ini ada peran OJK juga di sini. Jadi kira-kira apakah setelah nanti ada Undang-Undang Nomor 1 2013 nanti OJK bisa masuk juga untuk mengawasi BKK? Karena kita pahami juga bahwa tadi ada 4 kelemahan juga ya, seperti disampaikan oleh Pak Wisnu, ini yang dihadapi oleh BKK dari sisi pengelolaan, kemudian SDM, kemudian ada NPL, kemudian apalagi satu tadi ya Pak ya? SDM ya, oke. Permodalan Pak, nah monggo Pak. Dari sisi keorganisasian, sisi manajemen ini mempunyai apa istilahnya, memiliki daya untuk penguatan. Ya. Cuma yang perlu diingat nih Bapak-bapak ini ya. Kalau sudah berubah jadi bank, ini biasanya performanya dan gayanya, pola kerjanya akan beda, Pak. Sebagai contoh lah, sekarang kita punya Bank Jateng, sekian triliun asetnya. Sampai hari ini kredit produktifnya baru 20%, Pak. Mereka masih mengandalkan kredit konsumtif, kredit pegawai, cari aman, Pak. Tidak berani berisiko dengan UMKM. Ini karena mereka kepingin kesehatan NPL-nya tetap terjaga, likuiditas keuangannya tetap terjaga. Kemudian dari pemerintah biasanya yang dipandang kinerjanya atau apa yang diukur kinerjanya itu PAD-nya, Pak. Bukan bagaimana coverage-nya, cakupannya bank ini seberapa jauh masyarakat terlayani banyak, Pak. Lah ini yang kenapa saya berpikir bagaimana makanya dikaji ulang lah ini, tetap LKM itu ada, biar memiliki lembaga ini jangan selalu diorientasikan kepada profit oriented, pada PAD ini jangan. Khusus untuk LKM yang di bawah BKK ini mestinya
ini diberdayakan Pak. Kelemahan BKK tidak berkembang, ya wajar Pak. BKK itu menghadapi pedagang kecil, kreditnya itu sedikit, orangnya kan banyak berarti, kemudian jangka waktunya cuma 10 minggu paling, 10 pasaran kadang-kadang Pak. Bunganya tinggi. Nah inilah yang menurut saya ini perlu jadi pemikiran. Saya kepingin tetap ada LKM dan itu perlu diperbaiki. Kalau yang namanya LKM plat merah atau pemerintah itu memberikan subsidi bunga, perlu gratis tidak berbunga Pak. Jadi LKM ini diberi pinjaman tanpa berbunga, tapi pelaksananya BKK-nya atau apa yang nanti disebut lembaganya apa, tetap mereka diberikan bunga oleh pemerintah biar untuk kehidupan operasionalnya ini bisa berjalan. Ini yang belum diterapkan Pak. Tapi nanti saya khawatir berubah karakternya Pak, karena penyelenggaranya pun tidak mau bersiko Pak. Kenapa pusing-pusing saya membagikan 100 orang, saya bagikan 2 orang aja sudah malah kelihatan punya jaminan dan sebagainya. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan, kita angan-angankan idealnya seperti itu, tapi fakta di lapangan akan berbeda nanti. Demikian ini. Iya, dari semua yang disampaikan oleh Pak Yahya Haryoko, ini Pak Dadang Sumantri, pendapat Anda bagaimana Pak? Saya setuju dengan Pak Yahya dalam pemberian subsidi bunga, dan pemerintah saya kira sudah melakukan. KUR itu sekarang kan hanya 9%. 9%, yang dulu 22 turun sekarang 9%. Itu salah satu langkah. Tetapi ternyata untuk penyaluran KUR itu persyaratannya cukup ketat Pak. Bank itu NPL-nya harus di bawah 5. Harus di bawah 5. Nah ini sekarang sedang komunikasi. Tetapi saya juga dengar bahwa untuk penyaluran KUR mereka berat juga. Dan ya yakin kemarin saya kira OJK sudah merilis BPR BKK harus sudah siap-siap untuk menjadi partner penyaluran KUR. Kenapa harus di BPR BKK dan BKK? BPR BKK yang ada, yang milik pemerintah, ini kredit produktifnya mendekati 80%. Kenapa kok bunganya tinggi? Bank umum silakan dicek. Cost opan untuk kredit mikro, cost opannya sangat tinggi. Kenapa mereka meninggalkan itu? Karena biayanya cukup besar, sehingga kita yang nangani. Karena itu ditinggalkan oleh bank umum. Bank Jateng sih bank umum tetap dengan kendali pemerintah, dia diperintahkan juga sekarang. Dia 2017 itu harus 40% itu kreditnya, yang produktifnya. BPR BKK itu sudah dikendalikan dari awal oleh kita. Harus, dan tiap tahun salah satu yang menjadi indikator penilaian BPR BKK terbaik dan BKK terbaik adalah kredit produktifnya, pertumbuhannya. Maka ini harus disehatkan dulu, kejar NPL-nya diperbaiki. Salah satu caranya adalah konsolidasi atau merger. Nah, kembali lagi ke terhadap rencana, insya Allah saya kira kita ini perdanya cukup kuat. Teman-teman bisa menuliskan di situ, mencantumkan bahwa apa yang harus dilakukan oleh lembaga kita. Fokus yang harus dilayani siapa. Itu bisa diatur. Kalau menyimpang ya ganti saja manajemennya. Gampang saja kan? Ganti saja manajemen. Dan ini terjadi. Itu salah satu penilaian direksi ketika dia habis masa jabatannya, ketika kredit produktifnya tidak tumbuh, itu pasti diganti sebagus apapun BPR BKK itu. Dan insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih ke arah multiplier effect, tidak ansih ke dividen sebenarnya, ke pendapatan. Kalau pendapatnya tinggi, multiplier effect-nya terhadap masyarakat kecil, salah satu contohnya pasti direksinya diganti. Tidak tentu direksi yang nilainya bagus segala macam, ketika saya lihat nilai penyaluran kredit produktifnya bahkan minus, turun, itu menjadi penilaian yang sangat berat untuk mereka. Dan itu menjadi catatan. Di Undang-Undang LKM pun ketika LKM itu sudah mencapai pada angka tertentu, itu wajib harus pindah ke BPR. Kenapa OJK kemarin melihat BKK itu didorong ke BPR? Karena angka-angka itu sudah terlampaui. Dari aspek permodalan, dari aspek aset gitu. Dan BKK ini sudah beroperasi sebagaimana BPR BKK beroperasi. Sudah seperti itu ya. Gitu. Kira-kira bagus mana? BKK ini bergabung jadi BPR atau tetap sebagai LKM? Setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap di Prime Topic. Kembali Anda ikuti Prime Topic dengan judul
Badan Kredit Kecamatan, pilih jadi Lembaga Kredit Mikro atau BPR. Kita bersama lagi di Prime Topic tentang BKK, mau pilih jadi BPR atau LKM. Di sesi ini, saya buka kesempatan untuk para hadirin di lobi Hotel Aston Semarang untuk menyampaikan pertanyaannya. Sudah ada yang siap 3 orang penanya. Yang pertama Pak Winarto, kemudian Pak Agus, dan ada Pak Sulis. Pak Win dulu, Pak Winarto. Saya persilahkan, Pak. Saya kira ini kesempatan buat Pemprov untuk terbuka kepada publik. Menyangkut 29 BKK itu sebetulnya sampai hari ini itu kredit macetnya itu sampai berapa sih sebetulnya? Karena itu kan bagian dari alasan-alasan kenapa harus diberi satu pilihan untuk menjadi LKM atau BPR BKK. Merger itu juga bisa jadi bumerang karena tadi dikaitkan dengan, kalau tidak salah Pak Dadang kan juga menyebut mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau untuk menghadapi MIA itu harus dibutuhkan suatu modal besar, ya di Jawa Tengah ini masyarakat kecil itu masih terlalu banyak. Makanya ini harus dibuka. 29 BPR itu penyakitnya di mana? Kredit macetnya berapa? Kalau tadi disebutkan ada BKK yang sudah melampaui target atau apa namanya, itu juga harus dibuka. Apakah itu sesuatu yang sangat mendesak bahwa BKK harus menjadi BPR BKK atau LKM yang lain? Riset itu harus dibuka juga, karena jangan sampai tanpa riset lalu BKK berubah menjadi BPR. 55% yang menjadi kekuatan nasabah BKK selama ini adalah perempuan, itu tidak lagi dapat akses. Padahal pengembangan itu kan untuk melawan rentenir, bank titil gitu kan. Nah kalau setelah jadi BPR 55% itu larinya ke bank titil, ya kan gagal. Saya nggak tahu teorinya dalam ilmu ekonominya itu bagaimana. Kalau sebuah lembaga keuangan di tingkat kecamatan tidak bisa lagi memberikan kredit kepada mereka yang di sekitarnya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winarto. Selanjutnya Pak Agus, dipersilakan Pak. Menurut saya, kalau sampai muncul seperti ini, menurut saya ini persoalannya satu tapi ceritanya 3 ya. Persoalannya 1, komunikasi politik dan eksekutif dan legislatif ini buruk. Ada apa dengan legislatif ya? Cerita yang kedua, ada apa dengan eksekutif ya? Baru terakhir endingnya ada apa dengan BKK, kan gitu kan. Jadi sebetulnya apa sih keberatan Pemprov kalau melepaskan BKK ke kabupaten kota? Untuk Pak Yahya, apa keberatan DPRD? Apakah itu sudah kesepakatan dari hasil kunjungan-kunjungan bahwa memang lembaga keuangan lebih penting, ataukah memang ada pertimbangan lain, pertimbangan politis lain? Kalau semuanya ditumpuk di provinsi, nanti nggak sehat. Menurut saya kalau komunikasi politiknya buruk ya kan, dan ini menurut saya bukan hanya urusan Jawa Tengah lah, urusan provinsi lain juga sama urusannya. Ini mengkhawatirkan. Sementara batas waktunya kalau nggak salah pertengahan tahun ini harus clear. Kalau iya betul pertengahan tahun ini harus clear, selama ini ngapain aja komunikasi politiknya itu loh. Jadi pertanyaan saya 1 soal komunikasi politik, yang kedua soal trilogi. Ada apa sih sebenarnya itu? Saya kira itu. Terima kasih. Iya, selanjutnya Pak Sulis, saya persilakan Pak. Yang pertama ini kan BKK sudah di-Eropeskan, artinya sudah ada pandangan akan jadi apa, saya rasa begitu ya Pak ya. Nah, ada mengenai pembiayaan mikro itu tadi ada 2 hal. Yang pertama soal fungsi. BKK sekalipun jadi BPR, dia juga menjalankan fungsinya di dalam pembiayaan mikro, ya.
dan LKM itu juga bisa dipandang sebagai lembaganya itu sendiri. Nah, kalau BKK jadi BPR, maka LKM-nya itu kan masih kosong Pak, tidak ada LKM ya sebagai lembaga ya Pak ya. Pertanyaan saya kepada Pak Yahya, apa yang Bapak akan lakukan untuk mendorong agar di tiap kabupaten kota itu ada LKM sebagai lembaga? Karena BKK sudah jadi BPR, ini asumsinya BKK jadi BPR Pak ya, seperti itu. Sehingga harapan Bapak untuk orang-orang yang very micro ini bisa terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua untuk Pemprov ini Pak, bisa jadi nanti kan PT BKK sama PD BPR BKK nanti bisa juga digabung Pak ya, suatu saat misalkan begitu. Nah, ini dengan skala yang besar itu tentu bisa jadi tidak lagi efisien untuk membiayai kredit mikro yang segmennya di bawah, rendah gitu. Saya yakin di dalam peraturan-peraturan itu pasti ada amanah, Pergub, Perda itu ada amanah untuk membiayai sektor mikro pasti. Namun saya hanya mengharapkan Pak, agar itu dikhususkan lagi menyangkut kuotanya Pak. Jadi ada kewajiban BPR itu harus menyisihkan sekian persen dari portfolio kreditnya dalam bentuk mikro yang misalkan di bawah 200 juta misalkan, atau bagaimana. Sebab kalau tidak dirumuskan begitu nanti nggak punya arah. Itu demikian ya Pak dengan saya. Kemudian pertanyaan saya kepada Pak Wisnu, ini LKM ini kan diadakan baik untuk ke depan maupun untuk menampung lembaga-lembaga perkreditan pedesaan yang sudah ada untuk dikukuhkan. Nah, ini sebetulnya benefit secara sosial, benefit atau tidak nih Pak? Nah, ini saya rasa agak nyambung dengan Mas Agus tadi yang bilang apakah ini perlu diuji lagi undang-undangnya atau tidak. Itu demikian Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sulistiawarno. Pertanyaan dari 3 hadirin di sini, ini lebih banyak kayaknya untuk Pak Dadang ya. Jadi urut-urutannya nanti Pak Dadang, kemudian Pak Yahya, terakhir nanti Pak Wisnu ya. Monggo Pak Dadang. Matur nuwun Pak. Dari Pak Winarto nggih. Matur nuwun Pak. Jadi betul bahwa 29 BKK ini sebenarnya juga hasil merger. Jadi dulu aslinya itu ada 129 BKK. Tapi kondisinya waktu itu sangat morat-marit. Maka dalam rangka memudahkan pengawasan untuk menyehatkan kelembagaan, di merger menjadi 29 di kabupaten kota. Alhamdulillah sekarang dalam proses yang trennya di seluruh BKK itu baik, walaupun belum semuanya sehat, belum semua sehat. NPL-nya ada yang sudah sangat sehat, ada juga yang tidak sehat. Ada yang masih NPL-nya sekitar 17 masih ada. Tapi yang sekarang NPL-nya 4 pun sudah ada gitu, Nah itu yang betul bahwa yang namanya unit usaha memang harus menghasilkan. Tetapi saya kira mudah-mudahan kita sepakat nanti dari Pak Yahya bahwa ke depan memang PAD untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi mikro, usaha mikro, mestinya PAD tidak menjadi tujuan utama. Harus untung. Tidak boleh rugi istilahnya, tidak boleh rugi, yang penting multiplier efeknya terhadap pengembangan usaha di UMKM. Saya setuju itu Pak. Itu yang permasalahan PAD BPR. Dan berapa sih BPR BKK sekarang sudah memberikan ini? Kalau saya menghitung, saya mulai masuk di perekonomian dulu sebelum menjadi di bironya, itu 2009. Modal kita tuh sudah kembali semua sebenarnya. Karena sekarang sekitar di atas rata-rata di atas 50 miliar
untuk Pemprov saja, dari BPR, BKK dan BKK itu. Itu saya kira yang di ini. Oh ya, yang BPR BKK. Yang BPR BKK insya Allah lah 2015 itu. Kalau kemarin 2015 yang terakhir 2015 yang dihitung sudah dipertanggungjawabkan. 2015 itu sekitar 52 Pak. 52 miliar BPR BKK. Tetapi pertumbuhan UMKM-nya cukup signifikan Pak. Kredit yang diberikan itu ke UMKM sekitar 6,4 triliun dari BPR BKK dan PKK. Ini sangat besar sekali. Dari Pak Agus, jadi matur nuwun Pak. Ya, monggo saja lah, saya sih tidak ini. Tetapi kaitan dengan apa sih keberatannya Pemprov menyerahkan itu ke kabupaten kota? Itu tidak dalam kapasitas kami Pak. Saya pelaksana saja, sama petugas Pak. Saya petugas, itu saya kira mungkin perlu ditanyakan ke pemegang saham. Tetapi yang saya dasari bahwa tadi sudah disampaikan, ini sudah dirup, sudah ada kesamaan pandang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, bahwa dalam rangka menyehatkan kelembagaan, menguatkan kemampuan untuk memfasilitasi permodalan kepada UMKM, itu sepakat itu dikonsolidasikan menjadi besar itu, dan itu yang saya garis bawahi. Jadi sudah ada kesamaan pandang. Apakah ditanya kabupaten mau tidak? Nyatanya dalam RUP setuju semua. Sudah. Kalaupun mungkin dalam itu enggak setuju itu enggak masalah sebenarnya. Sudah kita tawarkan dalam RUP itu. Kalau kabupaten kota misalnya ada yang tidak mau bergabung, mau dijadikan, tidak masalah. Tetapi nyatanya bahwa itu sudah disepakati. Komunikasi politik, kalau saya dan Pak Yahya baik-baik saja Pak. Baik-baik saja. Saya kira insya Allah ini tetap proses ini akan berjalan bagaimanapun hasilnya, bahwa aspek kelembagaan ini dibakukan oleh OJK. Menjadi LKM, ada PPR, ada angka-angka tertentu yang harus dalam aturan, saya tidak paham betul angkanya pasal berapa. Memang itu setelah LKM mencapai angka itu ada aturan untuk ke PPR, dan itu juga sebenarnya dalam rangka supaya, kalau istilahnya yang saya dengar ini secara lisan, ini bajunya sudah sesak, sudah kekecilan. Kalau ini masih dalam LKM, maka bajunya harus yang memadai pengawasannya. Pengawasan dari OJK tadi betul, kalau yang untuk LKM ini pengawasan OJK, tetapi operasionalnya didelegasikan ya Pak ke kabupaten kota. Yang saya catat di Jawa Tengah Pak 9.000 LKM lebih, 9.000 lebih, dan yang baru mendapatkan pengukuhan se-Indonesia itu baru di Jawa Tengah itu baru 20-an. Ini dalam waktu dekat mungkin mendekati, mau masuk sekitar menjadi 40 sampai mendekati 50. Betapa susahnya ternyata untuk dikukuhkan saja untuk jadi LKM gitu. Jadi LKM. Podo susah gitu. Podo susah. Pak Sulit, saya kira fungsinya kami akan tetap menjaga itu, saya setuju Pak. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Yahya bahwa setuju memang itu dibakukan di dalam peraturan bahwa sekian persen itu untuk pembiayaan usaha mikro. Saya setuju. Tanpa itu pun sekarang saya sudah menjaganya Pak. Kami sudah menjaga. Salah satu menjaganya yaitu Pak, tiap tahun itu semua BPR BKK, saya kira Pak Sulis ini praktisi juga yang ikut juga mengawal BPR BKK. Salah satunya indikator dulu juga Pak Sulis itu yang memberikan, itu menjadi bagian penilaian kreativitas atau penyaluran kredit produktifnya terhadap UMKM. Itu salah satu penilaian betul, dan itu bobotnya cukup tinggi. Dari sekian indikator penilaian untuk BKK BPR yang terbaik. Kuota saya setuju, fungsi tidak akan kami tinggalkan. Itu saya kira yang dapat kami jelaskan. Baik, Pak Yahya, dan terakhir nanti Pak Wisnu. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama, jadi kalau hubungan legislatif eksekutif sebenarnya tidak ada apa-apa lah secara kelembagaan. Ya ini merupakan dinamika aja Pak.
Dan ini haruslah dinamika ya harus seperti ini. Kalau nanti akur-akur ono rembuk kok adem ayem itu justru malah dipertanyakan. Ada apa kok ayem-ayem kan gitu Pak. Jadi di DPR itu adem ayem dipertanyakan, rame dipertanyakan Pak. Jadi itulah politik seperti itu memang. Yang kedua, kenapa tentang LKM ini tetap dipertahankan. Jadi begini Pak, ini barangkali Pak Wisnu nanti perlu studi Pak. Akhir-akhir ini kalau kita sadar pertumbuhan LKM cukup besar, cukup pesat Pak, hampir ada 10 ribuan. Ini mestinya jadi kritik buat pemerintah. Kenapa LKM yang bentuknya koperasi, BMT dan sebagainya yang mengurusi ekonomi yang kecil ini tumbuh? Ini logika baliknya berarti pemerintah kurang hadir Pak. Kalau orang lain bisa menjadi pangsa pasar, kredit kecil ini koperasi yang barangkali lebih sebutan ekstrimnya bank detail menjamur, ini karena kehadiran pemerintah kurang, Pak. Inilah yang menjadi kritik. Kenapa saya tetap menginginkan LKM itu ada? Ini fakta di lapangan bahwa lembaga mikro itu yang kecil ini tumbuh dari masyarakat itu. Artinya kan pangsa pasarnya tumbuh besar, Pak. Nah ini mestinya jadi kritik. Nah kenapa ini? Karena pemerintah kurang hadir. Kalau boleh dikatakan, coba distudi, diteliti, setelah BKK merger ini fungsinya apakah maksimal terhadap itu ataukah banyak fungsi yang ditinggalkan? Saya punya pengamatan, banyak yang meninggalkan itu karena mereka kepingin, ya gampangnya kepenak Pak lah. Punya uang 100 juta daripada dibagi orang 100 ya, carikan nasabah 2 orang aja. Jalan aman dan sebagainya itu. Ini pemikiran itu juga bisa diterima. Oleh karena itu tadi saya nyampaikan pada Pak Dadang, andikan ini nanti keputusan akhirnya harus jadi BPR. Saya minta di Perda ditegaskan keperpihakan terhadap UMKM utamanya ekonomi mikro kecil ini perlu dituangkan. Jadi harus berapa persen kreditnya harus disalurkan di sana. Karena mulai dari Perda Bank Jateng, BPR, BKK enggak ada Pak. Ketegasan untuk keperbiakan dalam dituangkan dalam ini enggak ada Pak. Nah ini nanti seperti itu Pak. Ini andikan, tapi saya tetap masih berusaha bagaimana LKM pemerintah itu ada Pak. Karena ini kritik yang secara langsung bahwa kehadiran atau tumbuh pesatnya LKM ini yang jumlahnya hampir 10 ribu itu menandakan kehadiran pemerintah kurang. Ini kan seperti itu. Apalagi nanti ada LKM pemerintah yang mensubsidi bunganya, saya yakin mereka akan nyingkir sendiri Pak. Bank detail itu akan hilang Pak. Seperti itu. Yang kedua, apa yang harus dibuat, dibentuk. Nah inilah yang perlu didiskusikan kembali. Ini kan baru pemikiran ini. Ini perlu masih panjang Pak. Perlu nanti diadakan untuk perda yang BKK Pak. Saya mohon karena ini mohon maaf. Ini kan jadi perda baru. Perlu dilakukan naskah akademik lagi. Ini untuk naskah akademik Pak Dadang kalau perlu ini jangan cuma mengandalkan konsensus atau apa ini kesepakatan RUPS, perlu dikaji lagi. Sehingga dari sisi yuridisnya bagaimana, sisi sosiologisnya, dari sisi apanya, ini nanti akan bisa terkaji. Memang pasnya jadi PPR itu sudah merupakan kajian secara universal, ini seperti itu. Ini saya kepingin nanti perlu Pak Wisnu ini dilebatkan Pak, suruh buat NA-nya ini. Jadi kalau BPR BKK jadi BKK itu NA-nya seberapa nanti diuji pakai NA-nya ini. Seperti itu. Saya kira itu Pak. Karena waktunya sudah lebih dan saya ada acara Pak. Jadi mohon maaf. Nanti bisa diteruskan pada diskusi yang lain lagi ini. Iya, terakhir Pak Wisnu, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak moderator. Tadi ada pertanyaan apakah pernah dilakukan penelitian mengenai LKM. Memang Pak, kami selalu mengadakan penelitian tentang LKM ini. Bahkan terakhir kami mengadakan penelitian tentang pendataan tentang LKM. Seperti saya sampaikan bahwa LKM Jawa Tengah ini ada 9.000 lebih. Di mana 3.000 itu bisa berbentuk BMT, yang lain bisa perkumpulan arisan, bisa dana bergulir, termasuk BKK juga ini Pak. Jadi responden kami dalam melakukan penelitian LKM. Namun masalah yang menarik yang muncul itu adalah masalah pertama adalah masalah kelembagaan. Jadi masih banyak LKM yang belum terdata.
bahkan belum punya izin untuk operasi. Ini yang menyulitkan. Padahal dia melakukan pengumpulan dana, kemudian melakukan pelayanan berbentuk pembiayaan. Ini yang perlu diperhatikan, Pak. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah perlindungan konsumen. Jadi ini, Pak, LKM yang kami temukan ini masih banyak belum memiliki bagaimana dia cara melindungi konsumennya, baik itu mungkin dana yang disimpan atau mengenai pembiayaan yang terima, bagaimana dia bisa terlayani dengan baik. Jadi menurut saya apapun nanti yang terjadi itu tetap harus mempertimbangkan atau bahkan mengedepankan bagaimana pelayanan terhadap UMKM atau konsumen, dan yang penting lagi adalah perlindungan terhadap UMKM. Ya, itu Pak. Tadi bagaimana Pak kalau diambil LKM atau BKK gitu kan? Memang kami sudah mengamati dari bertahun-tahun kalau BKK ini secara internal sudah melakukan sistem administrasi mengadopsi sistem BPR. Jadi kalau BKK ini nanti jadi BPR itu administrasinya tidak banyak kesulitan, karena memang tadi sampaikan bahwa sudah memakai kesehatan Kamel dan lain sebagainya, itu sudah dipakai sehingga secara administrasi tidak sulit, saya kira begitu. Kemudian mengenai pertanyaan dari Pak Lis, Pak, ya, bagaimana yang ngawasi kok malah yang melakukan bisnis, yang ngawasi LKM harusnya OJK dijelaskan kepada Pemda, di mana Pemda pelaku bisnis. Menurut saya tidak masalah, Pak, di mana prinsip-prinsip pengawasan harus tetap dipegang teguh. Yang pertama adalah dilakukan oleh SDM yang kapabel, yang mempunyai kompetensi bidang itu. Yang kedua, independensi dan SOP-nya dalam melakukan pengawasan dibuat secara tegas, transparan dan adil. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Yang jelas nanti DPRD juga ikut pengawasan gitu ya, karena memang fungsinya diantaranya seperti itu. Baiklah, para pendengar juga pemirsa, karena waktu kita juga sudah habis dalam Prime Topik kali ini, saatnya saya Pras mesti akhiri obrolan kita di kali ini tentang BKK, mau pilih BPR atau LKM. Terima kasih untuk para narasumber sudah berbagi di Prime Topik kali ini. Juga terima kasih para hadirin yang sudah menyampaikan pertanyaannya, sudah berpartisipasi. Dan ya, kami semuanya pamit dari Prime Topik. Ketemu lagi di Prime Topik pekan depan dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti dialog awal pekan terhangat Prime Topik dengan judul Badan Kredit Kecamatan Pilih Jadi Lembaga Kredit Mikro atau BPR. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topik edisi berikutnya.